Selamat pagi, perkenalkan saya Helminora Asbeta Simanjuntak dengan NIM 0551397771. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian mengenai penggunaan bahasa gaul di kalangan remaja berdasarkan data yang telah saya kumpulkan dan analisis. Pendahuluan. Bahasa gaul merupakan salah satu variasi bahasa yang banyak digunakan oleh remaja dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan bahasa gaul semakin berkembang seiring dengan meningkatnya penggunaan media sosial dan teknologi digital. Saat ini, banyak kata dan frasa baru yang muncul dan digunakan dalam komunikasi informal, baik secara langsung maupun melalui platform digital. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk melihat bentuk bahasa gaul yang dominan digunakan, faktor yang memengaruhi penggunaannya, dan konteks penggunaannya di kalangan remaja. Rumusan masalah. Penelitian ini memiliki 3 rumusan masalah. Pertama, bentuk bahasa gaul apa yang paling banyak digunakan berdasarkan data yang terkumpul. Kedua, faktor yang memengaruhi remaja dalam menggunakan bahasa gaul tersebut. Ketiga, dalam konteks apa bahasa gaul yang paling banyak digunakan oleh remaja. Ketiga rumusan masalah ini menjadi fokus utama dalam penelitian yang saya lakukan. Tujuan masalah. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bahasa gaul yang paling dominan digunakan oleh remaja. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi remaja dalam memilih dan menggunakan bahasa gaul. Tujuan yang terakhir adalah mendeskripsikan konteks penggunaan bahasa gaul yang paling sering digunakan dalam komunikasi sehari-hari. Kerangka teori. Menurut Krida Laksana, bahasa gaul merupakan variasi bahasa nonformal yang digunakan oleh kelompok tertentu dalam situasi santai. Dalam penelitian ini, bahasa gaul diklasifikasikan ke dalam beberapa bentuk, yaitu serapan atau borrowing, akronim, pengembalikan kata, variasi bentuk, dan modifikasi fonologis. Bahasa gaul juga memiliki beberapa fungsi sosial, seperti menunjukkan identitas kelompok, mempererat hubungan sosial, mempermudah komunikasi, dan mengekspresikan perasaan atau emosi. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif karena bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena penggunaan bahasa gaul di kalangan remaja. Data dikumpulkan melalui observasi penggunaan bahasa gaul, dokumentasi percakapan di media sosial, serta pengkodean sistematis terhadap data yang ditemukan. Jumlah data yang dianalisis sebanyak 40 kata atau frasa bahasa gaul yang kemudian diklasifikasikan berdasarkan bentuk dan penggunaannya. Berdasarkan hasil analisis, ditemukan 5 bentuk bahasa gaul. Bentuk yang paling banyak ditemukan adalah serapan atau borrowing, yaitu sebanyak 20 data. Selanjutnya, terdapat akronim sebanyak 10 data, pembalikan kata sebanyak 4 data, variasi bentuk sebanyak 4 data, dan modifikasi fonologi sebanyak 2 data. Beberapa contoh bentuk serapan adalah healing, savage, ghosting, burnout, dan bestie. Sedangkan contoh akronim adalah mager, baper, OTW, dan FYI. Pembahasan rumusan masalah 1. Rumusan masalah pertama menanyakan bentuk bahasa gaul yang paling banyak digunakan. Berdasarkan 40 data yang dianalisis, bentuk yang paling dominan adalah serapan atau borrowing, dengan jumlah 20 data atau sekitar 50% dari keseluruhan data. Hal ini menunjukkan bahwa remaja banyak mengadopsi kosakata dari bahasa Inggris karena dianggap lebih modern, praktis, dan sesuai dengan budaya komunikasi digital yang berkembang saat ini. Pembahasan rumusan masalah 2. Rumusan masalah kedua berkaitan dengan faktor yang memengaruhi penggunaan bahasa gaul. Berdasarkan hasil wawancara terhadap 8 responden, faktor yang paling dominan adalah pengaruh media sosial. Selain itu, terdapat faktor lain seperti mengikuti tren, mempermudah komunikasi, menunjukkan identitas kelompok, dan pengaruh teman sebaya.
Sebagian besar responden menyatakan bahwa mereka sering menemukan dan menggunakan kata-kata seperti healing, relate, spill, dan bestie karena sering muncul di TikTok, Instagram, maupun platform media sosial lainnya. Pembahasan rumusan masalah ketiga. Rumusan masalah ketiga membahas konteks penggunaan bahasa gaul. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahasa gaul lebih banyak digunakan dalam komunikasi online dibandingkan offline. Dari 40 data yang dianalisis, sebagian besar digunakan dalam media sosial, aplikasi pesan instan, komunitas game, dan berbagai platform digital lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi digital memiliki peran besar dalam penyebaran dan penggunaan bahasa gaul di kalangan remaja. Kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, bentuk bahasa gaul yang paling banyak digunakan adalah serapan atau borrowing dengan jumlah 20 data atau 50% dari keseluruhan data yang dianalisis. Faktor utama yang memengaruhi penggunaan bahasa gaul di kalangan remaja meliputi pengaruh media sosial, tren digital, teman sebaya, identitas kelompok, serta kemudahan dalam berkomunikasi. Selain itu, bahasa gaul yang paling banyak digunakan dalam konteks komunikasi online, terutama media sosial dan aplikasi percakapan. Temuan ini menunjukkan bahwa bahasa gaul merupakan bagian dari perkembangan bahasa yang terus mengikuti perubahan sosial dan teknologi di kalangan remaja. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Atas perhatian Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih.